Kita berada di bulan Sya'ban. Artinya kita diingatkan dengan peristiwa besar dalam sejarah. Yang satu tidak mungkin terulang, dan yang dua akan terulang-ulang setiap sampai di bulan Sya'ban. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang wajib seorang muslim mengetahuinya, karena ini menyangkut amalan kita sepanjang hayat yang kita lakukan selama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun peristiwa yang tidak mungkin terjadi dan sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW yang terjadi di bulan Sya'ban, seperti pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ataupun diwajibkan puasa Ramadan, ataupun peperangan besar seperti perang Bani Mustalik, perang Nahrawan, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi yang ingin kita fokuskan pada Jumat kali ini, dua peristiwa yang akan selalu terulang apabila sampai di bulan Sya'ban, dan itu disebutkan di dalam dua riwayat. Yang pertama, riwayat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian riwayat yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis yang pertama adalah hadis daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ketika bercerita tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Dan sebagai catatan, tidak ada satupun riwayat, tidak ada satupun hadis yang sahih yang bercerita tentang keutamaan nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, kecuali satu riwayat yang ingin saya bacakan pada khutbah kali ini. Inilah satu-satunya riwayat yang sahih yang bicara tentang nisfu Sya'ban. Sebuah riwayat dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfin min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik awil musakhin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hamba-hambanya di pertengahan bulan Sya'ban, akan melihat hamba-hambanya, akan mendengar hamba-hambanya, akan terus memperhatikannya, khususnya di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya, kecuali dua manusia tidak akan diampuni. Yang pertama, al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-musakhin, orang yang menaruh hasad, kedengkian dalam hatinya kepada saudaranya. Artinya ini peristiwa besar di mana setiap pertengahan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala akan melihat seluruh hamba-hambanya, bahkan akan mengampuni seluruh dosa-dosanya tanpa seorang hamba itu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada secara khusus apabila kita melakukan dosa, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima istighfar kita. Tapi khusus di pertengahan Sya'ban, tanpa meminta ampun pun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni seluruh dosa hamba-hambanya kecuali dua manusia. Pertama, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau anda melakukan kesyirikan, maka hancur lebur amalan anda dan anda termasuk orang-orang yang merugi. Maka hati-hati, jangan sampai di bulan Sya'ban ini kita melakukan kesyirikan. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal-tangkal, yakin dengan jimat-jimat, atau mungkin kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Karena ini yang menghalangi Allah tidak akan mengampuni dosa kita, bahkan amalan kita tidak diangkat ke langit. Kemudian yang kedua, musyahid. Orang yang menanamkan hasad dalam hatinya sehingga dipenuhi hatinya dengan dendam, dengan marah, tidak suka dengan saudaranya. Maka orang-orang yang dipenuhi dengan hasad di bulan Sya'ban ini tidak akan diampuni dosanya. Walaupun dalam Ramadan kemarin sampai tahun ini anda melakukan solat sunnah banyak, anda melakukan sedekah, anda bolak-balik umroh, anda haji atau apalah amalan yang anda lakukan selama 1 tahun ini, tapi kalau pertengahan Sya'ban di hati kita ada hasad kepada saudara kita, Allah tidak akan angkat amalan kita, bahkan tidak akan diampuni dosanya. Kenapa Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan hukum orang musyrik dengan orang hasad? Ulama mengatakan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, karena ada kemiripan orang yang musyrik dengan orang yang hasad itu. Apa kemiripannya? Sama-sama menggugurkan dosa. Musyrik menggugurkan dosa, hasad juga sama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dabba umamum min qablikum al-hasad wal baghdha. Tradisi umat-umat sebelum kalian, mereka sudah suka menanamkan hasad dan permusuhan dalam hatinya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya itu haliqah. Haliqah bisa memangkas. Aku tidak katakan memangkas rambut dalam kepala, kata Rasul, tapi yang dimaksud di sini haliqatuddin, memangkas seluruh pahala dalam agama. Maka dalam hadis yang lain, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu menghilangkan kebaikan sebagaimana api bisa membakar seluruh kayu bakar. Habis amalan kita gara-gara hasad. Ini peristiwa yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap pertengahan bulan Sya'ban kecuali 2 orang, musyrik dan orang yang hasad dan dengki dalam hatinya. Kemudian peristiwa yang ketiga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Kata Usamah, ya Rasulullah, lam araka tasumu mithla ma tasum min Sya'ban. Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasa di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul hampir kebanyakan puasa sunnah kecuali di Sya'ban. Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul 2 bulan berturut-turut berpuasa kecuali Sya'ban dan Ramadan. Artinya Rasul menghabiskan di bulan Sya'ban ini berpuasa. Usamah ibn Zaid ini menanyakan alasan. Maka Nabi SAW menyebut dengan 3 alasan. Yang pertama, kata Nabi SAW, syahrun taghfulu anhu an-nas bainar Rajab wa Ramadan. Yang pertama, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia karena terjepit di antara 2 bulan mulia. Pertama Rajab termasuk Ashhurul Hurum, dan bulan Ramadan merupakan sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Dan Rajab adalah bulan yang mulia, Ramadan bulan mulia, Sya'ban ini tidak ada keutamaan sehingga dilalaikan manusia. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, syahrun turfa'u fihi al-amal, di mana bulan Sya'ban ini amalan kita selama 1 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wa ini uhibbu wa anni uhibbu an yurfa amali wa ana saim, dan saya suka kalau ketika amalanku diangkat oleh Allah Azza wa Jalla aku sedang berpuasa.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat 3 alasan ini. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan manusia, tidak dipandang manusia. Terkadang di bulan Sya'ban orang sibuk mempersiapkan diri untuk menyongsong Ramadan. Terkadang dia habiskan waktu-waktunya untuk bekerja dengan harapan Ramadan bisa ringan pekerjaannya sehingga lupa dengan ibadah. Padahal Nabi SAW beliau memperbanyak puas di bulan Sya'ban, artinya memperbanyak ibadah. Karena Sya'ban ini muqaddimatur Ramadan, muqaddimah masuknya di bulan Ramadan. Kalau kita semangat ibadah di bulan Sya'ban, maka kita lebih semangat di bulan Ramadan. Kalau kita futur di bulan Sya'ban, jangan harap mendapatkan kesemangatan di bulan Ramadan. Kemudian faedah yang luar biasa kata para ulama, ibadah yang dilakukan saat lalainya manusia, ibadah yang dilakukan saat manusia lalai karena tidak memandang bulan Sya'ban, maka ibadah itu bernilai lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, seperti sholat duha. Duha itu waktu yang sangat sibuk-sibuknya manusia sedang bekerja. Yang bekerja di kantor dia ke kantor, yang bekerja di ladang dia ke ladang, yang bekerja dia di jalan dia sibuk dengan jalan, yang bekerja dimanapun di pasar sibuk dengan pasarnya. Terkadang orang dilalaikan dari sholat duha. Kalau seandainya orang anggaplah sedang di pasar, sedang melayani para pelanggan, sibuk-sibuknya dia bekerja, kemudian dia permisi kepada para pembeli dan mengatakan, saya permisi sebentar, tanpa mereka tahu bahwa dia akan sholat duha kemudian balik lagi, berarti dia telah keluar dari kesibukan dunia. Kata para ulama, kaedahnya siapapun yang menyibukkan ibadah di saat sibuknya manusia dengan dunia, maka pahalanya dilipat ganda. Kenapa? Karena tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang ikhlas. Tidak mungkin orang itu keluar dari kesibukan dunia beribadah kepada Allah kalau dia tidak ikhlas. Karena dia melakukannya dengan ikhlas, makanya pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua, bukan hanya sekedar ikhlas, dia sedang beribadah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk amalus sir, amalan rahasia yang Nabi SAW katakan, man istata'tum an yakuna khib'un min amali salihin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalnya, yang tahu hanya anda dengan Allah saja, silakan lakukan. Maka orang yang memperbanyak amal di bulan Sya'ban dilipat gandakan pahalanya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kata Nabi SAW bahwa Sya'ban adalah tempat diangkatnya amalan kita. Bayangkan, coba renungkan kita, pahami hadis ini. Dari bulan Ramadan tahun kemarin kita sudah lelah letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun kemarin, kemudian Syawalnya, kemudian Dzulqa'dahnya, Dzulhijjahnya, Muharramnya, sampai sekarang bulan Sya'ban. Berapa banyak amalan kita yang sudah kita lakukan? Dari solat kita, sedekah kita, puasa kita, birrul walid kita, silaturahim kita, belum lagi dari dosa-dosa kita, ghibah kita, namimah kita, zalim kita, merampas hak orang lain, dan macam-macam amalan itu. Terkadang kita khawatir bahwa amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban itu bukan untuk memutihkan catatan kita, tapi justru menghitamkan catatan kita. Maka ini ada kesempatan yang dulu mungkin kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah dibandingkan kita ini melakukan amal saleh. Ini ada kesempatan di bulan Sya'ban. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal saleh, perbanyak salat, perbanyak sedekah, silaturahim, hilangkan hasad, jangan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini kesempatan lembaran-lembaran selama 1 tahun diangkat dan Allah melihatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kapan lagi menunggu bulan Sya'ban? Apa harus menunggu tahun depan? Mungkinkah kita sampai ke tahun depan? Boleh jadi kita sudah meninggal, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga kata Rasul, dan saya cinta kalau saat amalan saya diangkat saya sedang berpuasa. Makanya amalan yang paling dominan yang dilakukan Nabi SAW di bulan Sya'ban itu adalah berpuasa sunnah. Dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban. Tentu tidak boleh dihabiskan. Paling tinggi sampai tanggal 27 ataupun 28, tergantung Ramadan tanggal berapa.
Kalau memang jatuhnya di 29 Sya'ban, berhenti berpuasa di bulan 27-nya. Atau kalau digenapkan menjadi 30 bulan Sya'ban, 1 Ramadannya besok, berarti berhenti di tanggal 28. Kenapa? Karena Rasul melarang tidak boleh puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak boleh seseorang itu puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, karena itu hari yang diragukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya mengatakan itu hari yang diragukan. Dikhawatirkan kita puasa sunnah, rupanya masuk Ramadan. Itulah kenapa tidak boleh dihabiskan. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa sebanyak bulan Sya'ban. Maksudnya puasa sunnah. Maka berpuasa. Kalau terbiasa puasa dengan Senin Kamis, ataupun puasa Daud yang sudah jelas, atau puasa Ayyamul Bid, lakukan. Atau kalau ingin berpuasa setiap hari juga silahkan. Habiskan waktu-waktu kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hadis Nabi mengatakan, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, wajah kita dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Gimana kalau seandainya setiap hari kita berpuasa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa diangkatnya amal seorang hamba itu terjadi di 4 tempat. Yang pertama yang sifatnya harian, yang kedua sifatnya pekanan, yang ketiga sifatnya tahunan, dan yang terakhir sifatnya seluruh amalan diangkat dan tidak akan pernah diturunkan. Adapun yang pertama, setiap hari amalan diangkat. Kapan itu? Waktu asar dan waktu subuh. Inilah 2 waktu amalan kita diangkat. Kapan diangkatnya? Di waktu ketika sedang sholat asar dan ketika orang sedang sholat subuh. Makanya orang yang menjaga 2 sholat ini dijamin masuk surga, kata Nabi. Kata Nabi SAW, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 2 waktu sholat ini, asar dan subuh, maka dijamin masuk surga. Makanya 2 sholat ini dikhilafkan, mana satu yang disebut dengan sholat wusta, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu, terutama salat wusta. Ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar, ada yang mengatakan salat subuh. Ini yang pertama. Yang kedua, mingguan. Dan itu terjadi di hari Senin dan di hari Kamis. Makanya ada sunnah puasa Senin Kamis, karena 2 waktu itu diangkat amalan kita, kecuali 2 manusia yang tidak diangkat, musyrik dan orang yang ada hasad. Kemudian yang ketiga, amalan kita diangkat di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini amalan kita diangkat, tidak harus menunggu waktu asar, tidak harus menunggu waktu waktu subuh, ataupun tidak harus menunggu hari Senin, hari Kamis, tidak. Setiap detiknya amalan kita diangkat. Jadi kalau anda hari ini, detik ini melaksanakan Jumat, langsung diangkat. Kapanpun, detik apapun, hari apapun, selama di bulan Sya'ban, amalan kita langsung diangkat. Tapi sekali lagi, ada 2 yang tidak akan pernah diangkat, seorang musyrik dan orang yang hasad dalam hatinya. Kemudian yang terakhir, kapan amalan kita diangkat secara keseluruhan dan tidak akan pernah kembali ke bumi? Saat kematian. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika ruh seorang mukmin dicabut oleh malaikat, kemudian diletakkan di kain kapan dari sorga dengan wangian yang semerbak sampai menembus ke langit. Malaikat bertanya, itu ruhnya siapa? Maka malaikat yang membawa kain kafan itu mengatakan, ruhnya fulan ibnu fulan. Maka ruh itu naik ke langit, catatannya meneruskan di bawah. Ketika pintu langit pertama dibuka, kedua, ketiga, sampai ke-7, catatannya mengikut di bawahnya. Ketika ruh ini berjumpa dengan Allah, maka Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya di kuburan, tapi catatannya angkat terus, letakkan fi 'illiyin, di tempat yang paling tinggi. Dan ketika itu sudah tidak ada lagi amalan yang diangkat, karena akhir hidup dia sudah selesai. Dia harus mempertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai orang-orang yang beriman, kalian sudah lelah letih.
melakukan amal soleh, sekarang akan berjumpalah kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Allah kita katakan ya laitani ma qaddamtu li hayati. Duhai rugi, apa yang harus aku kedepankan di hadapan Allah? Apa yang harus aku tanggungjawabkan di hadapan Allah sementara catatanku penuh dengan dosa dan tidak ada kebaikannya. Jangan sampai kita mengatakan seperti di hadapan Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani, sungguh celaka, apa yang harus aku kedepankan tanggungjawabku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ini bulan Sya'ban, bulan yang sangat istimewa. Maka mumpung masih ada waktu dan ini permulaan bulan Sya'ban, perbanyaklah amal saleh, terutama amal-amal yang ikhlas, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wah ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.